Oke guys, ini yang baru join for your information ya. Untuk tahun 2026 gue udah sangat-sangat slow ya. Itu resolusi gue di tahun 2026 dan gue udah punya target seperti CT ya. Mungkin yang udah Copilers, jadi udah tahu programnya. Jadi secara bulanan berapa targetnya. Dan pribadi gue juga seperti itu guys. Jadi ya makanya mungkin kalian akan lihat gue jarang muncul di grup, terutama di sesi London ya. Jadi gue lebih banyakkan tidur sekarang. Gue paling lihat market di Asia dan juga di New York aja. Kalau gue kehilangan momentum atau peluang, gue nggak bakal kejar. Jadi gue nunggu next stationnya aja. Sama kayak kemarin Senin. Ini juga Senin kemarin kan udah ada yang bangun pagi. Ini gue masih kurang fit di sini nih guys. Jadi gue nggak dapat ya wes. Ini gue lagi nunggu momentum di sini. Di time frame berapa? Oh, yang barusan. Jadi gini, kita kan ada range ya. Misalnya H4-nya dia closing kayak gini ya. Ini kalau dia H4-nya dia closing kayak gini, di sisi lain daily candle kemarin adalah bullish. Berarti hari ini harusnya bias kita adalah bullish. Seperti ya Kapten satu bilang, ini hilangkan tombol sell. Nah, itu ada kaitannya dengan itu. Nah, saat ini kalau lihat price action-nya, dia kan dari pagi ya. Dari pagi turun terus. Berarti itu melawan bias kita untuk kita cari buy. Nah, saat ini kalau nanti H4-nya dia closing kayak gini, terus dia bikin fresh supply, ini kan menjadi fresh supply kan. Berarti kekuatan atau power sellernya masih sangat tinggi kalau dia nggak flip up di closing H4 nanti. Ini kan 20 menit lagi. Jadi kemungkinan besarnya kalau H4-nya dia closing kayak gini, ini pergerakannya dia akan retest mungkin. Dia respect H4 yang sudah eh, dibentuk nantinya mungkin dia akan ada retest di sini. And then dia continuation. Untuk dia retest zona yang sudah di break hari Senin lalu. Ini hari Senin lalu kan. Ini zona konsolnya. Ini zona konsol kan udah di break nih. Nah, ini kemungkinan besar dia akan retest di bawah sini. Jadi mungkin seperti ini, and then dia baru ke atas. Nah, setelah nanti dia udah retest di sini, ini dua apa namanya opsinya dia baru lebih clear dia bakal ATH atau enggak. Setelah udah ada retest, gitu. Nah, saat ini menurut gua makanya tadi gua bilang di pagi hari di video ini masih masih belum yakin dia akan langsung tembus supply karena ini supply terakhir kan kalau kalian lihat di daily candle nih. Nah, ini kan supply key level jatuhnya. Nah, bisa-bisa ini untuk hari ini sama hari esok ini dipakai untuk retest sampai ke zona yang sudah di breach resist kemarin. Nah, ini kembali ke sini. Ini ini kemarin recycle apa namanya resist key level udah di break. Lihat setelah dia break dia continuationnya lumayan panjang sampai next supply. Nih, sih. Nah, setelah dia nyampe di supply ini otomatis kan para seller masuk di sini. Nah, saat ini price actionnya dia lagi retest. Tetapi kalau dia kita cari sell juga ini nggak layak karena kenapa range-nya dari sell ke sini ini sangat 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 tidak bagus. Untuk bagus sell itu di mana, Bang? Nah, ini beda lagi nih, masih jauh targetnya kalau untuk fokus sell. Fokus sell-nya nanti di sini. Kalau dia close di bawah sini. Selagi dia belum close di bawah sini yang 4321, menurut gua ini lebih layak untuk kita tunggu cari buy. Jadi saat ini kan candlenya lagi retest nih kan harga kan nggak melulu naik kan. 2 hari dia udah naik terus dan mungkin hari ini saatnya retest.
seperti itu. Nah, ini bisa saja terjadi. Ini kan masih ada berapa menit lagi nih di close hampa. Nah, lo lihat kan, dia udah mulai tarik ke atas. Gitu. Yap, sama-sama. Jadi krusial nih hampa closing.
Kalau ada wanita silakan Bang. Mau nanya lagi kan tren besarnya masih bullish ya alias kemungkinan untuk turun lagi kecil walaupun ada mungkin gak entry pas tadi candle menyentuh area demand. Misal pas masuk area situ entry terus pas lo di bawah area demand dikit ya bisa aja. Cuma kan ini high volume ya kita nggak tahu dia retestnya sampai kapan. Jadi daripada coba-coba strategi itu ya mendingan lo di patangan aja. Ya kan mungkin lo maksudnya kan kenapa nggak buy di sini gitu loh ya kan di sini stop lossnya begitu toh maksudmu ya nah ini trader ini namanya trade pemula ini namanya masih mau coba-coba kita udah melakukan itu dulu dan itu biasanya bikin emosi naik biasanya ya itu nggak direkomendasiin jadi mendingan lo cari A plus set apa dia. Bisa aja sebenarnya kita tahu kan. Di sini dia biasanya ini diri dari sini enggak. Cuma kan kita nggak tahu, nggak worth it lah. Adrenalin jadi naik ntar. Karena kenapa? Kita nggak ada konfirmasi. Kita kan retail ya. Nggak ada konfirmasi cari buy ya. Kita nggak tahu sampai di mana dia retestnya. Kan bisa aja dia sampai di sini toh. Kan goal kan kadang gitu. Kita berpikir oh ini key level demand nih, bolehlah buy di sini gitu. Udah nyampe di sini buy dulu. Padahal dia lagi turun-turunnya kan. Itu ada aja terjadi dan itu gua terkadang juga sering terjadi di gua gitu ya kan. Nah belajar dari kesalahan kan ya jangan jangan terulang lagi gitu. Ini siapa aja yang udah join pada malam hari ini? Ada David Bang, Dian Berry, Faruk, Federico, Meris, Sani, dan Sapurba. Wah, welcome to the club again guys, 2026. Selamat tahun baru semua. Coba kita lihat Bitcoin. So far ini si Bro Riko ini trade per apa ya? Ini menurut gua nih currency ya banyak kan masih nunggu nih. Mungkin yang bagus itu yang si Bro Jonathan ya. CHF USD ya. USD CHF. Ada yang ikut buy nggak sih Bro Jonathan ya? Ini daily candle-nya lumayan ya.
Ini gue bakal coba ini paper trade ya guys ya. Ini bagus nih. Ini on buy sekarang, stop lossnya di previous candle. Ya 60 pips, targetnya itu ya mungkin di sini. Kita lihat ya. Ini paper trade. Kalau currency gue pasti paper trade guys. 5 menit lagi guys. Bang, top 3 metode trading apa? Bisa BOR, trade, atau fair value gap, sama value volatility fair berapa? Kasih pilih, kasih contoh nggak bang? Eh, itu kalau gua kasih contoh terlalu panjang.
Gua kasih lo video deh yang biasa gua jelasin di sini. Ini biasanya recordingnya eh, nanti lo pelan-pelan belajar dulu. Malam hari ini gue lagi nggak mood ngejelasin detail ya. Lo nonton videonya aja karena itu hal yang berulang-ulang gue jelasin. Nonton dulu videonya, nanti dirimu tanya pelan-pelan ya. Masih, nah ini lo follow YouTube gua. Ini biasanya kan selalu ada live tuh. Nah ini recordingnya lo boleh nonton tuh. Nah ini tuh follow aja nih Ohalu, Ohalu FX ya. Ohalu FX itu video-video rekaman recording gua kasih judul biasanya bagus untuk pemula gitu ya. Ini live yang di tanggal 12 Oktober bagus untuk pemula dan di live trading New York di 26 Maret ya. Ini misalnya nih gua habis live kayak gini, ini kan kita record. Nah, kalau gua biasanya gua bakal bakal upload di YouTube gua gitu ya, follow aja. Itu ada banyak materi di dalam sana, tinggal lo skip-skip aja yang tidak perlu. Siapa nih penggemar MU guys? Ini udah dipecat pelatihnya. Oke guys, ini H4 udah closing ya. Dan dia kembali ke sideways range-nya, jadi ini nggak bagus. Ini H2-nya nggak bagus. Ini H2-nya sebenarnya ini udah liquidity clear, udah, tapi ini biasanya mostly dia bakal retest dulu sebelum continuation. Jadi ini nunggu lagi guys. Ini H1 juga engulfing. Tapi ya tidak tertutup kemungkinan dia akan lanjut juga ke atas, ini lumayan strong bullish juga nih. Cuma baiknya ini nunggu satu kali atau second confirmation. Nah ini salah satu juga nih Bro Rico. Salah satu strategi gue yang gue suka adalah second confirmation. Apa itu second confirmation? Ini misalnya lihat satu atau di M30 lo lihat kan ada konfirmasi nih di M30. Dia bikin demand baru dan gua akan nunggu sekali lagi. Misalnya sekali laginya itu ini satu, dia retest ke bawah, and then dia bikin full bearish lagi gitu. Nah itu namanya second confirmation buat gua atau pola W. Ya, pola W. Kalau dia ke atas pola W, kalau dia ke bawah pola M. Kalau dia langsung running ya wes, ini bukan rezeki gua lagi. Tapi harusnya sih dia akan ada retest ya, karena nanti di jam 10 akan ada news. Ah, itu favorit gua itu salah satu ya, ini yang pola W. Ini misalnya dia udah retest di dimensi ini, ada first confirmation. Ini first confirmationnya udah kebentuk dan tinggal gua nunggu second confirmation ya. Dan keduanya gua nunggu kayak gini ada konsol di break, konsolidasi terjadi
Dia break, setelah dia break, ada body candle kayak gini-ginian keluar dari zona konsol, ini baru gua ngikutin gitu. Yang kayak gini. Soalnya bisa dibilang guys, ini dia retestnya lagi di tengah-tengah. Ini lo lihat deh, ini zona yang diberikan di bawah sini. Jadi ini kalau kita bahas sekarang, kita bisa dijadiin liquidity grade-nya bandar. Bisa-bisa dia hajar lagi ke bawah. Karena dia belum selesai retest ke bawah nih. Yang tadi gua bilang di awal, dia belum selesai retest ini sebelum dia continuation. Jadi sekarang harga masih di tengah-tengah antara dia mau lanjut ke atas retest dulu. Kalau dia ini ya, kalau dia saat ini dia langsung ke atas, kemungkinan besar besok baru ada retest panjangnya. Ya, ini kalau dia misalnya nih malam hari ini dia langsung begini, ini gue yakin ini dia nggak bakal langsung ATH. Paling dia hanya retest lagi di sini sebelum dia turun ke bawah, baru dia begini. Ya, enggak, ini kita lagi nggak cari apa-apa. Ini kita studi kasus saja. Ini kan kalian lihat ya, ini dia lagi di tengah-tengah di retestnya. Kita mau buy, ini stop lossnya panjang. Kita mau sell juga ya, dia lagi bullish. Ini mungkin bagusnya dia bikin double top dulu. Kalian lihat harga sebelum dia naik banyak, ini biasanya gitu. Nah, lo kalian lihat di sini ya, ini studi kasusnya di bawah ya. Ya kan, ini pertama, ini first confirmation. Setelah dia mau keluar, dia retest lagi. Nah, di second konfirmasinya ini baru dia bagus. Ada sama dengan kasus yang di sini. Ini kita lagi cari second confirmation. Dan gue lebih prefer dia retest di bawah sini dulu. Zona di sini. Ya, kita nanti sampai di jam 9.15 aja guys ya. Soalnya ini structure candlenya kurang oke. Ini besok hari ini baru bagus mungkin. Ingat guys, itu resolusi gua di 2026 gitu ya. Ini gua benar-benar set A plus, baru gua mau entry. Semoga saja gua disiplin seperti itu guys. Kalau semalam kita coba lihat ya semalam. Kalau semalam ini terlihat ini kurang bagus juga sih. Ini di jam ya di closing jam 9 ya, di closing H4 dia bagus sih. Ya, bisa dibilang ini bagus. Nih. Habis dia closing H4 dia langsung naik. Ini memang bagus nih. Kemarin kalian buy nggak ya di live? Ini di jam 9 bagus banget. Cuma ya ini retestnya juga lumayan panjang ya. Toel gitu, Toel BE ini pastinya. Belakangan yang bagus itu Tokyo guys. Sesi Asia gitu. Kan ya lihat deh ini Asia tadi pagi dia turunnya lumayan lancar. Kemarin juga setelah di jam 9 closing naik lumayan. Hmm. Memang Asia lagi bagus guys.
Oke, dia udah dari tes dan dia sudah beri, kemungkinan besar dia lanjut nih. Ini coba ini ya. Nah, jangan coba-coba guys. Ini tetap patokannya di hampa ya. Lihat di guys ya, ini hampanya dia closing bearish dan body candlenya lumayan close di bawah dan dia respect zona dimensi ini, dia udah ada liquidity gap di hampa. Ini juga masih abu-abu ya gue bilangnya ya, abu-abu. Kemungkinan besar dia akan ke bawah dulu. Ya, ini masih awal bulan guys. Nanti Jumat ada NFP. Kecuali kalau ada volume tiba-tiba nanti baru ngapain. Kombinasi sih. Tapi lebih tepatnya biasanya gue bakal closing di bawah M30 gitu. Kalau mau entry, tetapi kalau untuk konfirmasi H4 H1 kombinasi. Tapi kalau kalian mau patokan cuma di H4, di H1 doang, itu juga bisa aja sih guys. Tapi kalau gua so far masih kombinasi lah. H1, biasnya higher time frame ya. H4 dan daily candle. Cari entry di bawah H1. Misalnya ini tadi H4, gua nunggu H4 closing sebagai konfirmasi. Nah ini H4-nya kan kurang oke, berarti ya mau nggak mau nunggu lagi gitu. Kalaupun mau cari entry, berarti ya gua buka H1 misalnya gitu. Atau M30, misalnya M30-nya dia strong bullish ya kan, strong bullish di M30 dan di higher time frame di daily dia masih bullish kan kemarin. Ya itu juga bisa jadi pertimbangan untuk ngambil keputusan, tetapi kalau dilihat dari H4-nya ini kurang oke. Ini banyak tipu-tipu biasanya. Nah sama yang akan terjadi, nah ini kan dia lagi coba ke bawah lagi ya. Jadi ini bagusnya nih, nunggu second confirmation aja gitu. Bang Ijlif ada keperluan, thanks Mbak ilmunya hari ini sama-sama bro. Ini Bro Rob baru baru join GC juga nih kayaknya ya. Benar nggak? 4 menit lagi guys, kita udahin ini. Izin cabut dulu Bang, oke go ahead. Atau kita cabut aja semua ya guys ya, thank you untuk pada malam hari ini yang udah join. Ada total 10 orang, thank you David, Dayan, Faruk, thank you Bro Faruk, Mary, Sis Mary, Michael Blend, Sani dan Sapurba ini strukturnya kurang oke guys untuk kita cari buy atau cari sell ya. Ini di tengah-tengah, jadi mendingan kita istirahat lebih awal. Ya, thank you. Thank you. Sampai ketemu di esok hari guys. Kita akan lihat market seperti apa ya. Thank you and good night and God bless you all.